Baik, adik-adik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil. Kita alhamdulillah sampai hari ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-11 ya untuk mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Oke, baik, sesi ini adalah sebagaimana yang Bapak katakan, kita harus Zoom karena ini kita praktek bagaimana membuat media pembelajaran berbasis autoplay untuk pembelajaran bahasa Arab. Baik, adik-adik sekalian, Bapak coba masuk. Kemarin udah sampai di rata-rata kalian udah sampai di di mana di menu utama ya. Sudah sampai menu utama. Kalau Bapak share berarti seharusnya adik-adik sekalian sudah sampai ini ya. Ini yang terakhir yang kita buat. Bawa sampai di sini yang kita buat kemarin. Ini kelihatan semua ya. Saya konfirmasi dulu, kelihatan ya di layarnya. Halo. Suara Bapak kedengaran atau gimana? Halo. Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Halo, kedengaran suara Bapak? Kedengaran. Jelas, Ustaz. kedengaran. Nah. Tes 1 2. Siapa yang bisa respon Bapak? Kedengaran nggak? Ibrahim? Jelas. Kedengaran. Jelas. Tapi suaramu Bapak nggak dengar loh. Halo, Jelas, Ustaz. Ibrahim, coba ngomong Ibrahim. Masuk Ustaz. Oh, masya Allah. Halo, kedengaran suara Bapak ya? Iya Ustaz. Dari tadi awal Bapak bicara kedengarannya? Kedengaran Ustaz. Baik. Oke, kita lanjutkan. Saya share screen lagi. Oke, jadi harusnya kita adik-adik sekalian itu sudah sampai di sini, sudah sampai di menu utama yang kemarin kita buat untuk autoplay-nya. Ini sudah cover, welcome, menu utama. Oke, jadi adik-adik sekalian bisa untuk kemudian mencoba untuk menampilkan, membuat lebih semenarik mungkin tampilan covernya, welcome-nya, kemudian menu utama ya. Sebentar Bapak contohkan yang bisa kita. Kemarin perasaan minggu kemarin Bapak sudah contohkan ya untuk bagaimana membuat cover, welcome, menu utama. Baik, sekarang kemarin janji Bapak ada beberapa yang ingin di insert di dalam menu utama ini. Jadi maksud Bapak adik-adik sekalian, kalau Anda perhatikan di menu utama ini, kenapa Bapak membuat seperti ini? Karena layar berbentuk kotak yang di tengah ini maksud Bapak adalah untuk kemudian kita bisa memasukkan video ataupun gambar slideshow ya, ataupun kemudian animasi lain gitu ya, animasi lain. Oke, contoh yang pertama yang Bapak akan coba masukkan dalam menu utama ini, Bapak akan masukkan video ya, video yang dalam autoplay ini. Silahkan kalau Anda ingin lihat tampilan insert video ini, namanya new video object. Ada yang gambar kayak kamera atau handycam yang di sebelah atas ini ya, ada di sekalian. Silahkan ini diklik sekali, oke, muncul tampilan seperti ini. Sempinan di layar Anda, ini kita diarahkan untuk memilih video. Silahkan klik galerinya ya. Jadi di autoplay dia merekomendasikan file video itu MPG ya, MPG. Tetapi kemudian kalau Anda punya video berbentuk MP4 ataupun MKV ataupun AVI dan sebagainya, bisa dibaca ya, tapi kemudian dengan catatan Anda harus mengaktifkan show all file ini ya, show all files, dicentang dulu show all filenya ini. Kalau tidak, maka video MP4 Anda yang file-file yang lain itu tidak akan terbaca. Jadi caranya ketika di laptop Anda ataupun di komputer Anda ada file-file video yang lain, maka untuk melihat atau bisa mendeteksi file itu,
centang dulu show all file ini ya, show all files. Oke. Kalau sudah, misalnya ini Bapak contohkan, maka kita klik Magnolia-nya satu kali, kemudian oke. Maka di layar Anda akan muncul kotak layar video seperti ini dengan kotak warna hitam. Jadi otomatis, ingat ya, ini adalah dashboard-nya, jadi background-nya. Jadi video itu tidak akan jalan sebelum di preview, seperti yang animasi-animasi yang sebelumnya Bapak jelaskan. Ini tinggal disesuaikan dengan besar layarnya, adik-adik sekalian. Kalau Anda ingin mengganti navigasinya, navigasi yang di bawah ini, di video ini bisa di double klik ini video, kemudian Anda bisa di control panel ini Anda memilih stylenya ya, ada banyak beberapa style. Contoh Bapak pilih basic blue, oke. Nah, maka layar ini akan berubah warna biru. Yang navigasi videonya, playnya, pause-nya sama stop-nya ini akan berubah sesuai dengan tadi. Contoh, saya Bapak ulangi, untuk mengganti navigasinya Anda double klik video ini. Kemudian Anda pilih di control panel, ada stylenya, Anda bisa pilih sesuai dengan apa yang kira-kira Anda suka. Bapak pilih basic blue, ya, yang lain tidak usah, tinggal di oke saja. Oke, ini sudah jalan. Kita cek ya, Bapak preview ya, Bapak preview untuk melihat hasil kita dalam autoplay. Contoh, tanpa videonya jalan, kita lihat. Oke, ini, oke, selamat datang. Ayo belajar. Now available in the Main Street subdivision, this beautiful custom Magnolia home boasts over 2,800 square feet and lots of amenities throughout. Oke, itu untuk video ya, adik sekalian. Saya close ya. Nah, jadi untuk video tidak susah, tinggal mencari ikon new video object yang gambar handycam ini. Kemudian yang pertama itu dia ya. Yang kedua, Bapak delete ini. Oke, tinggal di delete saja. Yang kedua kita akan memasukkan yang namanya slideshow. Slideshow itu adalah gambar yang berjalan yang berganti secara otomatis ya. Jadi misalnya kita ingin mencari gambar, misalnya ada tentang bisa juga digunakan misalnya Anda menjelaskan tentang materi fikih, materi bahasa Arab, mufradatnya. Anda bisa mencari gambar yang berbentuk gambar itu, misalnya tentang buku, kemudian ada bahasa Arabnya di bawah dan seterusnya. Anda ambil beberapa gambar yang lain. Jadi bisa gambar berjalan dalam beberapa menit seperti itu. Untuk mengaktifkan slideshow, Anda klik yang ini adik-adik sekalian, new slideshow object. Posisinya ada di atas ya. Kalau handycam sebelah sini tadi video, dia di sebelah ini gambar kayak lukisan terus ada segitiga di situ slideshow ya. Klik sekali, oke adik-adik sekalian, muncul kotak hitam seperti tadi yang video. Tinggal Anda drag, tarik aja ke posisi kotak yang kalau di background Bapak seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan gambar atau image di dalam slideshow ini. Contoh Bapak, caranya double klik ini. Oke, muncul seperti ini slideshow properties. Silahkan kemudian Anda klik add ya. Nah, ini cari beberapa gambar. Contoh Bapak cari gambar yang lain aja ya. Oke. Bapak contoh gambar ini. Oke, gambarnya usahakan lebih dari satu ya, misalnya contoh aja. Oke, contoh ini, terus ada, oke, Bapak add 5 gambar ya, add 5 gambar. Oke, klik OK. Oke, ini ada 5 gambar, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, untuk nanti Anda ingin mengatur posisinya silahkan, ini bisa dinaikkan, diatur, diturunkan dan sebagainya, silahkan Anda posisikan. Kalau sudah bisa Anda klik transparan, silahkan Anda cek nanti nggak apa-apa, lihat hasilnya bagaimana. Kita klik OK. Untuk transisinya Anda bisa gunakan transition ini, bisa ya, loop, serah boleh, disesuaikan aja ada sekalian ya. Oke. Klik OK. Ini kita coba lihat pada saat kita reviewnya lagi. Oke, ini oke, ini slideshow-nya ya. Jadi Anda bisa memasukkan sampai banyak gambar di dalam situ, boleh silahkan. Dia otomatis akan berganti sesuai dengan gambar yang Anda masukkan, dan setelah selesai dia akan kembali dari awal dan seterusnya. Jadi slideshow ini bagus untuk menjelaskan tentang materi yang Anda akan jelaskan di pembelajaran Anda, di autoplay Anda ya. Oke. Terus itu untuk background yang kedua.
Itu cara-caranya, silahkan. Jadi Bapak menginginkan Anda harus ada ini di dalam menu utamanya Anda. Silahkan pilih. Mau pakai video, mau pakai slideshow, boleh. Silahkan. Dan satu lagi, kalau Bapak tambahkan lagi satu adalah flash ya. File flash. Ini Bapak close dulu. Kemudian Bapak delete ini. Oke. Yang kedua adalah file flash, atau yang ketiga yang adalah file flash. Ini yang gambar huruf new flash object. Ini adalah file animasi yang kita bisa download di internet untuk kemudian kita bisa gunakan dalam sebagai animasi juga ya, video ataupun pengganti video dan slideshow. Contoh new flash object ini, oke. Di galeri autoplay ini ada globe, indigo, ada 4 file yang dia contohkan ya. Silahkan pilih, misalnya Bapak pilih globe ini, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Tinggal Anda tarik untuk perbesar. Untuk file flash ini atau file SWF ini silahkan Anda bisa download di internet. Banyak aplikasi, banyak file yang bisa kita gunakan untuk dipakai dalam menu utama ini misalnya, atau dalam pembelajaran Anda. Ketika Bapak presentasi, pakai preview untuk tampilan ini. Oke, tampilannya seperti ini aja sekali. Oke. Ya, itu tampilan kita ya, itu untuk memasukkan video dalam menu utama misalnya. Tampilan animasi, video, file slideshow dan file animasi. Gimana? Sampai di sini? Nyambung ya? Bisa ya semua ya? Bisa, Ustaz. Oke. Nanti kalau misalnya Anda masih, mungkin penjelasan Bapak masih terlalu cepat tadi, nanti Bapak akan kirimkan videonya, link video dari pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap sebenarnya adik-adik sekalian, pembelajaran Bapak ini setelah nanti selesai sampai pada Bapak tunjukkan semua cara-caranya, nanti sisanya itu mungkin 3-4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan Anda tinggal belajar mandiri ya. Belajar mandiri maksudnya Bapak persilahkan kepada Anda untuk mendesain sendiri. Karena Bapak hanya memberikan petunjuk secara umum, untuk detailnya nanti Anda bisa cek bagaimana cara membuatnya, sehingga kemudian Anda bisa pakai untuk pembelajaran ini. Yang paling penting dalam autoplay itu adalah Anda harus menyiapkan dulu bahan-bahannya. Apa itu bahan-bahannya? Background-nya, apalagi gambarnya, kemudian materinya paling penting. Karena Anda belajar misalnya bahasa Arab dan sebagainya. Untuk pembelajaran kita adik-adik, Bapak mungkin kalau Bapak nanti batasi hanya pembelajaran bahasa Arab, nanti kendalanya kalian masih banyak yang sama ya, atau agak kesusahan mencari materi ya. Jadi Bapak berikan kemudahan untuk Anda ketika nanti materi yang Anda masukkan dalam autoplay Anda itu adalah materi PAI. Jadi boleh Anda ambil pelajaran fikih, SKI, bahasa Arab apalagi, Quran, hadis, akidah, akhlak, silahkan ya. Rumpun PAI, pokoknya Bapak untuk materi autoplay Anda silahkan Bapak perbolehkan untuk rumpun PAI, nggak apa-apa ya. Yang fikih dan sejenisnya yang berbau pendidikan agama Islam, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini sebelum Bapak lanjut? Paham semua ya? Ustadz, Silakan. kalau flashnya tadi tuh dia nggak bisa kayak berputar globenya tuh cuma tulisan. Kalau di tempat Anda gambar globenya tidak muncul, maka berarti Anda belum menginstal Flash Player. Ya. Caranya tinggal cari di internet, download, cari Flash Player, download itu kemudian install di laptop Anda, ya. Ketika Anda sudah install Flash Player, pasti file SWF ini akan terbaca. Yang gambar globe ini pasti akan muncul seperti itu, ya. Oke. Nah, sama juga dengan ketika Anda mencoba memasukkan file PDF. File PDF ini autoplay hanya merekomendasikan file untuk PDF-nya itu adalah Adobe Reader, Acrobat Reader, Adobe Acrobat Reader. Jadi kalau misalnya kayak Bapak nih, contoh ya. Ini kalau Bapak contohkan, ketika Bapak memasukkan file PDF kan tahu ikonnya ya, yang gambar kayak warna merah ini ya. Nah, ini new PDF object. Misalnya Bapak masukkan ini, cari file PDF. Ini file PDF bagus untuk contoh soal misalnya ada sekalian. Misalnya ada yang memberikan soal kepada siswa, Anda bisa menggunakan file PDF ini untuk sebagai latihan atau evaluasi. Contoh, nah ini. Oke. Nah, ini file PDF seperti ini.
dia pada saat di tampilan dashboard kita tidak akan muncul. Nah, ya. Nah, coba Bapak akan preview untuk melihat file PDF. Apakah jalan? Nah, ini. Bapak ternyata tidak menginstal Adobe Reader, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Anda, tapi rata-rata mahasiswa di komputernya kan pasti ada Adobe ya, Adobe Reader. Jadi Anda bisa gunakan untuk menjadikan itu sebagai soal, untuk mengirim soal, untuk memberikan tes kepada siswa Anda, boleh dalam bentuk Adobe Reader. Nanti jawabannya suruh kirim via email atau via WA dan seterusnya. Silakan Anda kembangkan seperti itu. Jadi sama ya, Reader, Flash itu ada aplikasi tambahan yang harus kita incal, termasuk file video QuickTime ini ya. QuickTime ini juga aplikasi yang dia rekomendasikan untuk diinstal, tapi kalau saya cukup dengan file new video object ini aja, Adik. Jadi Anda tinggal cari file video Anda. Perlu diingat juga adik-adik sekalian ya, dalam file video ini MPG ini ada beberapa file video MP4 yang tidak terbaca oleh autoplay. Ada beberapa file MP4 yang tidak terbaca oleh autoplay. Kemungkinan itu kalau Bapak pengalamannya adalah pada saat di-download itu Anda tidak mendownload lengkap filenya. Dia bukan di-download dengan Internet Download Manager atau IDM ya. Biasanya di-download dengan aplikasi lain sehingga kemudian tidak komplit. Ataupun ada memang file yang tidak cocok untuk digunakan, dia file MP4 tidak bisa masuk ke dalam file autoplay. Maka caranya adalah solusinya kalau masalah-masalah seperti itu muncul, maka Anda bisa mencari file aplikasi untuk mengkonversi file MP4 itu ke MPG. Ya, file konversi atau aplikasi untuk mengkonversi file MP4 Anda ke MPG. Itu solusi-solusi dari Bapak ya. Baik. Lanjut. Oke, sudah video. Oke, yang perlu diingat adik-adik sekalian, di menu utama ini, semua yang ada dalam menu utama ini adalah tombol. Jadi kita harus punya page sendiri, pendahuluan, kompetensi harus ada page-nya sendiri, materinya harus ada sendiri, ada referensinya dan ada pengumuman. Ya, Bapak contohkan nih, satu misalnya, pendahuluan. Ketika ada tombol pendahuluan, maka Bapak harus mengarahkan ke add dulu. Nanti membuat dulu tombol pendahuluan. Masih ingat kan caranya ya? Pendahuluan usahakan nama sesuai dengan nama tombolnya, page tersebut supaya untuk mengaksesnya lebih nyaman. Kemudian untuk background, terus custom setting, pilih image, browse-nya. Oke. Contoh Bapak pilih yang ini misalnya, klik OK. Oke. Saya berikan nama pendahuluan. Double klik, Bapak kasih mukadimahnya, Bapak kasih font, oke, ini misalnya saya tebalin, Bapak kasih state color seperti kemarin, oke, klik oke. Ini tinggal di pusat. Oke, kemudian untuk tulisannya silahkan dikasih paragraf untuk mengisi ya. Contoh aja nih adik-adik sekalian ya, untuk mengisi. Oke. Walaupun Anda ingin menambah, memberikan semacam mempercantik dengan gambar-gambar atau sebagainya, silahkan taruh di sebelah kiri atau kanan. Tapi jangan terlalu penuh ya. Oke. Baik, kita sudah punya page pendahuluan. Jadi apa? Dari menu utama berarti kita harus membuatkan tombol kan? Ketika klik pendahuluan ini, maka dia akan melompat ke menu pendahuluan ini. Jadi tombol pendahuluan ini kita harus berikan quick action atau berikan perintah. Jadi double klik tombol itu, pilih quick action, arahkan. Kita masih ingat ya? Harus ingat nih, jangan lupa nih cara memberikan perintah atau memberikan quick action tombolnya. Pilih show page-nya, next-nya diganti specific page, cover diganti pendahuluan. Oke. Maka ketika saya sudah preview, sebentar ada yang kebuka tadi. Oke. Ketika Bapak preview ini, yang belajar menu utama. Biasanya ini dia pasti lompat ke utama. Oke. Ini harus ada tombol adik-adik sekalian supaya bisa kembali ke tombol menu utama, maka setiap tombol yang di dalam ini
harus, atau setiap page yang ada di dalam menu utama ini, di endingnya, di akhirnya harus dibuatkan tombol back, kembali ke home. Home-nya itu adalah ke menu utama. Jadi harus Bapak buatkan dulu. Maka Bapak harus ke menu utama, Bapak buatkan tombol ya. Contoh ini. Oke. Ini namanya home. Artinya dia akan kembali ke menu utama. Boleh juga Anda tulis ke menu utama langsung, nggak apa-apa. Contoh aja. Contoh, Bapak kasih warna kuning. Oke, seperti ini. Nah, terus Bapak berikan quick action lagi, perintah lagi tombol home ini. Kemana? Ketika setiap klik tombol home, maka dia harus kembali ke menu utama. Maka tombol home ini harus Bapak berikan quick action. Quick action, on, show page, nextnya ganti spesifik, sama cover diganti menu utama. Oke. Ingat adik-adik ya, di home ini, tombol home pada materi, pada semua page yang ada dalam menu utama, jangan memberikan perintah tombol home ini kembali ke cover. Salah ya, tidak tepat ya. Jadi semua ingat sekali lagi Bapak ulangi, semua page yang ada di dalam menu utama, pendahuluan, kompetensi, materi, referensi pengembang, dan seterusnya, ketika kita sudah ngeklik dan masuk ke page-nya seperti ini misalnya, tombol home-nya harus perintahnya harus kembali ke menu utama. Ada biasa mahasiswa yang Bapak ingatkan, dia ternyata tombol home itu dia kembali ke welcome atau cover. Itu salah, tidak tepat. Tapi dia harus kembali ke menu utama. Karena kenapa? Karena di menu utama ini setelah dia baca pendahuluan, dia akan baca lagi kompetensi, dia baca lagi materi. Kalau Anda ketika klik home di Mukadimah ini kembali ke cover, kan dia harus melalui jalur lagi ke cover dulu, ke menu welcome dulu, baru ke menu utama. Ya, itu intinya ini. Jadi perintah home ini di menu di page Mukadimahnya atau pendahuluan harus ke menu utama. Oke, Bapak preview. Oke, mulai. Ayo belajar. Oke, pendahuluan. Oke, setelah dia baca pendahuluan kan harus home. Home kembali ke menu utama. Silahkan. Kemudian dia tinggal pilih kompetensi atau materi dan seterusnya. Oke, itu ada di sekalian ya. Baik, kita sudah punya di pendahuluan. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan langsung aja bersuara ya, nggak apa-apa. Sambil supaya interaktif. Kalau tidak ada yang bersuara, Bapak lanjutkan terus saja sampai pembahasan ini selesai. Nah, kemudian ada sekalian, di menu utama ada yang paling penting juga nih. Di menu utama, selain 5 tombol yang sudah ada di tampilan Anda, kita harus membuat juga tombol exit. Jadi exit itu adalah keluar dari program ini ya. Jadi exit. Oke, tombolnya itu adik-adik sekalian. Oke, ini juga saya mau ingatkan sekalian, tombol adik-adik. Tombol itu bisa kita menggunakan tombol yang dari new button object pilihan yang ini, warnanya ini, ya, warna kuning, biru, dan seterusnya silakan. Atau Anda bisa membuat tombol dari image, dari gambar. Ya, bagaimana maksudnya? Oke, kita harus download dulu tombol exit misalnya. Bapak kayaknya sudah punya tombol exit yang icon misalnya ini. Bapak download dulu. Oke, Bapak download tombol exit ya, exit. Oke, nah, tombol exit ini bisa supaya lebih bagus pakai PNG ya, supaya dia transparan. Oke, ini ada tombol exit nih. Oke, ini Bapak tertarik nih tombol ini. Ini berupa gambar ada deh ya, gambar. Jadi Bapak download ini, misalnya Bapak download ini. Oke. Izin Ustaz. Ya, silakan. Yang kelihatan Windows autoplay-nya aja Ustaz. Oh, enggak kelihatan di Google anunya ya, di apa namanya, di tombol PowerPoint di internetnya. Enggak Ustaz. Autoplay-nya aja. Ini aja ya. Enggak apa-apa, Bapak Anda tinggal cari tombol aja ya, enggak apa-apa. Ini cuma contoh saja, enggak apa-apa, nanti Bapak coba bikin. Oke, ini ibaratnya kita sedang ngedownload nih. Ngedownload exit di internet, tombol exit. Nanti Bapak perlihatkan pada Anda. Oke, Bapak kembali ke autoplay. Kalau ini kelihatan ya? Oke. Baik, Bapak coba masuk tombol exit tadi.
di sini. Jadi caranya adalah selain tombol yang tadi yang Bapak katakan ini, kita bisa memilih tombol exit dengan menggunakan image. Jadi image yang kita pilih. Jadi cara ingat kalau ingin memasukkan tombol yang berupa image, maka yang dipilih adalah image, adik-adik sekalian. Image itu yang gambar lukisan ini. Oke, ini Bapak yang download tadi. Ini kelihatan ya? Halo? Ya, katanya. Ini yang Bapak download tadi. Jadi tombol exit ini adalah gambar yang Bapak ambil dari internet tadi. Oke. Bapak pilih exit, Bapak pilih download ini exit. Nah, ini karena muncul seperti ini. Oke. Saya cari yang lain aja deh. Supaya nggak terlalu atau gambar ini. Ada gambar exit Bapak nih. Nah, ini contoh ya. Ini enggak kelihatan ya tombol exitnya. Sebentar, Bapak cari tombol exit yang atau Bapak download exit. Oke, coba Bapak kembali. Oke, yang ini ya. Bapak tombol exit. Nah, ini contoh ya, Bapak ambil ini. Oke, ini tombol exit nih Bapak ambil. Oke, Bapak perkecil, taruh di bawah sini misalnya. Oke, nah, jadi tombol exit ini sebenarnya fungsinya sama dengan tombol di atas, cuma kalau ini kan berbentuk tombol, kalau ini kan berbentuk gambar nih. Jadi caranya ada ini sama. Ketika Anda membuat tombol, maka kita harus membuat dulu apa? Page-nya kan. Nah, Bapak coba buat dulu page. Page exit itu begini adik-adik sekalian ya. Perhatikan, ini adalah tombol page exit. Maka saya pilihkan background untuk exit seperti ini. Nah, ini contoh. Oke, nah, ini adalah tombol exit. Kalau tombol exit itu pada saat kita klik maka akan ada muncul pertanyaan. Saya buat pertanyaan ini sih. Anda yakin ingin keluar? Oke. Oke. Nah, ini Anda yakin ingin keluar ya? Ini kan pertanyaan exit nih. Karena kan ketika tombol exit yakin ingin keluar. Terus di bawahnya kita buatkan dua tombol. Apa? Jawabannya ya atau tidak. Nah, Anda yakin ingin keluar? Ya. Oh, ini satu tidak. Saya klik dulu ya. Oke. Oke, yang sebelahnya saya copy saja supaya seimbang. Oke, tidak. Oke, jadi dua page ini, page exit ini adalah akan mengarah dari sini. Ketika saya klik ini, dia akan lompat ke tombol ke page exit. Maka harus kita berikan apa ada di sekalian? Perintah dulu toh. Quick action, non to show page-nya, next-nya diganti spesifik, ini cover diganti exit. Oke, satu. Yang kedua, Anda ke page exit. Nah, ini ya. Kalau ya, Anda yakin ingin keluar ya. Berarti kalau Anda yakin ingin keluar pertanyaannya terus Anda jawab ya, berarti keluar kan? Kalau Anda yakin ingin keluar jawabannya tidak, itu berarti kemana dia? Ada yang bisa kemana? Menu utama. Jadi kalau Anda yakin ingin keluar tidak, berarti dia tetap kembali ke menu utama. Kalau Anda yakin ingin keluar, ya, berarti stop. Maka kita coba. Maka perintahnya tidak ini kita ganti quick action-nya kemana? Tadi ganti show page, next-nya ganti spesifik, cover diganti ke menu utama. Nah, kalau yang ya, gimana perintahnya? Ya itu klik 2 kali, quick action,
Anda tidak perlu main yang lain, cukup di action to run, non-nya pilih paling bawah. Exit atau garis miring close. Ingat itu adik-adik ya. Bapak ulangi sekali lagi. Untuk tombol ya-nya, karena pertanyaannya yakin ingin keluar, maka ya itu artinya ya keluar, maka perintahnya di klik, double klik, Anda menuju ke quick action. Action to run-nya Anda langsung menuju ke paling bawah, exit atau close. Oke, kita coba. Sip. Kita preview, ingin melihat hasil yang kita sudah buat. Oke, ini adalah previewnya ada ya, beda dengan yang di belakangnya. Jadi preview itu ketika tampilan pertama preview pasti dia akan tampil ke halaman cover. Makanya cover itu percantik, membuat semenarik mungkin untuk anak-anak itu tertarik dengan isi pelajaran kita. Oke, klik mulai. Ini selamat datang. Oke, ayo belajar. Oke, pendahuluan misalnya sudah belajar nih. Oke, pendahuluannya ini bla bla bla, kompetensinya ini, materinya ini, referensinya, pengembangnya dan seterusnya. Baru exit. Dia sudah mau keluar. Klik exit. Oke, yakin ingin keluar? Ah, tidak, saya belum mau keluar. Nah, dia kembali ke menu utama. Tapi sekali lagi, yakin ingin keluar? Ya, oke. Maka dia sudah keluar dari program pembelajaran kita. Oke. Jadi itu tambahannya hari ini ada ya. Ada tombol exit, tambahannya yakin, pendahuluannya dan sebagainya. Oke, itu yang Bapak inginkan sama Anda. Oh ya, apa lagi? Menambahkan audio, musik, ya, musiknya supaya multimedia kita itu ada suaranya. Oke, caranya gampang. Anda bisa mengarah dimanapun, mau di page manapun boleh, nggak apa-apa. Untuk untuk audionya Anda tinggal pilih di project ya, klik project adik-adik sekalian. Project sebelah atas ini, kemudian pilih audio. Klik audio. Sudah? Nah, kemudian Anda pilih add. Add-nya itu tinggal cari di galeri. Nah, dia ada beberapa musik. Oke. Oke, atau ini musiknya, atau ini. Oh ya, jika Anda, Bapak ulangi, jika Anda ingin menambah musik Anda, yang ini kan filenya OGG ada ya. Kalau Anda punya musik MP3, MP3, maka Anda harus aktifkan show all file dulu, ya, untuk kemudian mencari file MP3 simpan di mana. Anda simpan di drive mana Anda. Kalau sudah, Bapak pilih satu aja contoh, atau Bapak pilih dua musik, Bapak masukkan satu kali. Oke, jadi Bapak masukkan dua audionya, kemudian klik OK. Nah, pada saat Bapak preview, dia pasti sudah bersuara. Seperti ini ada sekalian ya. Oke, exit, ya. Oke, simpel kan? Nggak susah kan? Itu adik-adik sekalian yang bisa untuk kita bahas pada hari ini. Ada yang pertanyaan sampai saat ini? Kalau sudah paham semua, baguslah. Kalau sudah tahu semua, tinggal praktek Anda hari ini. Kalau sudah semua, maka tugasnya hari ini adalah silahkan membuat seperti yang Bapak buat. Bapak cek aja nanti. Ya, tinggal di screenshot aja. Jadi Bapak berharap sudah ada file tambahan hari ini, tambahan page pendahuluan, tambahan file exit, ya, tambahan file exit. Oke, bisa adik-adik sekalian? Bisa ya? Oke, siap. Baik. Jadi tambahannya seperti itu, di screenshot saja. Nanti Bapak buatkan page di Google Classroom, Bapak buatkan tempatnya untuk diupload tugas hari ini. Ada cukup screenshot aja ya, cukup di screenshot. Insya Allah pertemuan minggu depan itu pertemuan terakhir kita untuk Zoom ya. Setelah pertemuan minggu depan itu Anda mandiri, Bapak sudah mau lepas Anda untuk mandiri, untuk kemudian sudah mulai menyusun aplikasi autoplay Anda, ya. Silakan. Jadi saat ini silakan mulai kumpulkan materinya, backgroundnya dan sebagainya. Kemudian pelan-pelan mengumpulkan
apa namanya, materi-materi tambahan. Ini Bapak kopikan dulu, Bapak perlihatkan dulu contoh autoplay temanmu yang sudah jadi. Sebentar ya. Sambil flash dulu. Ntar Bapak kopikan file. Ini contoh jadi apa namanya, pembelajaran bahasa Arab dari teman kamu yang semester sebelumnya, senior kamu ya. Bapak cek, Bapak kopikan dulu. Itu di sini bahasa Arab. Jadi pinjam flash disk-nya dong. Flash disk. Atau hard disk-mu Gi, pinjam Gi, hard disk-nya Gi. Bentar ada sekalian ya, Bapak perlihatkan contohnya. Ini dari senior kalian. Ini flash disk-nya tadi yang enggak. Ketik Gi. Sama Pak. 29 sama 29. Oke, adik sekalian, Bapak contohkan ya. Mudah-mudahan kelihatan nih di layarnya Anda. Bapak contohkan autoplay Bapak yang contoh dari apa namanya, dari senior kalian. Oke, ini contoh. Nih outputnya. Ini yang dibuat oleh senior. Kelihatan ya?
Ini kelihatan ada sekalian? Iya, Kelihatan Ustaz. Nah, ini contoh dari semester ini Ahmad Hidayatullah, dibuat oleh senior Anda ini. Oke, ini tombolnya nih, mulai kita lihat. Mulai. Nah, ini apa? Mukaddimahnya ya. Ahlan wa sahlan. Terus ke menu utama. Nah, ini diambil menu utamanya, ini ada sekalian. Pendahuluan, kompetensi, materi, referensi, pengembang. Ya. Oke, kita lihat pendahuluannya. Nah, ini pendahuluan dia. Nah, kemudian ada tombol back. Tombol back atau tombol home. Dia back ke menu utama. Kompetensinya. Kompetensi dasar. Seperti ini. Oke. Backnya lagi. Materi. Nah, ini materinya yang Bapak bilang minta ada 3. Ya, Anda masukkan seperti ini. Jadi materinya ada perkenalan, ada warna-warni, ada jam waktu. Perkenalan. Nah, ini diambil dari gambar aja ini. Buku, dia scan atau dia foto. Oke. Oke. Nah, ini ada percakapan video nih. Nah, kita matikan suaranya supaya bisa aktif videonya. Ini ada videonya. Nah, itu contohnya. Nah, dia kembali lagi ke warna-warni. Nah, ini merah. Nah, ini seperti ini ada ya. Nah, jingga. Menarik nih kan? Ini enak, bagus banget nih untuk anak-anak belajar bahasa Arab nih kan. Nah, kita lihat, ada videonya lagi. Kita play coba. Oke, ini kan menarik tuh. Nah, terus materi berikutnya apa lagi? Ke jam atau waktu. Nah, ini langsung video kayaknya. Oke, adik-adik, itu untuk tampilan menu utama, menu materi. Dia kembali kemudian referensi. Referensinya siapa? Oh, dari buku bahasa Arab. Kemudian pengembang. Nah, ini orangnya nih, Anda ini. Jadi khusus bagian pengembang, silahkan masukkan video Anda, gambar Anda dan biodata Anda, silahkan. Jadi ketahuan ini milik Anda nih, hak patennya milik Anda. Bapak tidak bisa ganggu gugat karena ini milik Anda. Jelas di di pengembangnya itu adalah Anda. Oke? Nah, ini enak, menarik kan? Cantik. Nah, terus exit. Anda ingin keluar, kembali. Ya, oke, selesai. Ya, itu contoh satu ya. Nanti Bapak akan kirim contoh itu ke Anda, boleh untuk dipelajari. Nanti Bapak coba kirim di grup. Ini, coba Bapak share. Mudah-mudahan bisa Bapak share di grup Anda untuk bisa Anda jadikan contoh untuk dipakai jadi jadi pembelajaran Anda untuk untuk contoh Anda dalam membuat autoplay Anda masing-masing. Gimana? Sudah ada gambaran ya? Sudah ada kira-kira apa yang Anda ingin lakukan dengan produk pembelajaran Anda. Jadi ujian akhir semester Anda cuma buat produk seperti ini. Itu penilaian Bapak. Semakin bagus produk Anda, semakin tinggi nilai Anda. Ya, silahkan membuat semenarik mungkin. Silahkan tinggal dikembangkan oleh Anda untuk kemudian digunakan. Coba Bapak share di grup.
Bapak share biar Anda bisa dapat dokumennya. Oke, Bapak share. Oh, 46 mega, lumayan besar deh ya. Bapak tinggal ada download aja kalau nanti selesai. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Sebelum kita akhiri sesi ini. Autoplay-nya sudah simple, sudah ada gambaran. Yang perlu diingat adalah semua tombol di menu utama itu harus ada page-nya, ya. Page. Oke, adik-adik sekalian, itu yang perlu diingat. Ini semua ada tombolnya dalam page, sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan ini untuk pembuat autoplay Anda. Oke, adik-adik sekalian, ada yang tanyakan sampai di sini? Kalau sudah, Anda sudah paham tugas Anda, screenshot hasil update dari produk Anda, kemudian dikirim ke mana ke dalam Google Classroom supaya Bapak bisa menilai sampai di mana progres Anda. Minggu berikut, pertemuan minggu berikut, saya berharap ada nanti yang 1-2 orang yang presentasi produknya ya. Bapak ingin melihat sampai di mana progres Anda. Saya akan jadikan 1 orang atau 2 orang untuk presentasi. Siapa yang paling siap nanti bisa presentasi untuk memotivasi teman-temannya. Jadi Anda sudah selesai, sudah sampai sekian, sudah sudah update-nya sudah hampir selesai, nggak apa-apa, silahkan. Atau kalau sudah selesai, alhamdulillah, lebih bagus lagi. Ya, yang penting minggu depan setelah Bapak menjelaskan materinya Bapak terkait dengan finishing dari autoplay Anda, Bapak akan meminta 1 orang atau 2 orang untuk mempresentasikan progres produk autoplay-nya, supaya kemudian 3 minggu terakhir kemudian tinggal disempurnakan, dan yang terakhir itu tinggal dikirim ke Bapak, dibuatkan kalau dikirimnya nanti kalau bisa karena susah ngirimnya lewat email ya atau lewat WhatsApp, kalau bisa nanti dikumpul dalam satu tempat ya, silakan, atau dititip di flash disk teman-temannya. Mungkin Ibrahim nanti bisa janjian di mana dengan teman-temannya, dikumpulkan dalam satu flash disk semua filenya ini, karena kan saya yakin ini filenya gede-gede kan, ada video, ada gambar, ada animasi, lumayan besar tuh. Kalau kita ngirim ke autoplay lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom itu lumayan besar tuh, lama nanti downloadnya. Kumpul aja dalam satu flash disk, nanti dititip ke siapa, Ibrahim, nanti Ibrahim kumpul jadi satu, kirim ke Bapak atau bawa ke Bapak nanti di kantor atau bagaimana, nantilah kita kondisikan bagaimana ya, supaya bisa dicek hasil kalian itu sudah jadi atau bagaimana. Baik adik-adik sekalian, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, Bapak akhiri ya sesi kita hari ini ya. Oke? Atau ada yang tanyakan dulu? Atau sudah paham semua? Kayaknya sudah bagus semua nih autoplay-nya. Tidak sabar Bapak mau melihat minggu depan ya. Baik adik-adik sekalian, kalau begitu kita akhiri untuk hari ini, sesi hari ini. Saya minta semua diaktifkan kameranya. Ingin melihat kalian sampai di mana yang aktif hari ini. Aktifkan kameranya semua. Semua diaktifkan kameranya. Saya mau foto, ambil gambar bersama sebelum kita tutup sesi hari ini. Sudah? Nadia, Ade, sama Nur Hasana belum? Oke, Nur Afilia. Nadia di mana? Ade di mana? Oke, kalau tidak respon berarti tidak di tempat ya. Baik, saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Oke, saya share. Baik adik-adik sekalian, Bapak akhiri untuk sesi kita hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan untuk mendiskusikan atau untuk finalisasi autoplay Anda. Sisanya nanti Bapak serahkan kepada Anda untuk diselesaikan.
Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.